Salam, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa meminta pimpinan serta bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, melalui firman-Mu kami semakin mengerti, boleh mendalami begitu besar kasih Tuhan kepada kami sekalian, jemaat-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang memberikan kitab-Mu, Taurat-Mu kepada kami untuk kami menjadikan pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami tertuju untuk melakukan firman Tuhan, dan melalui firman-Mu Tuhan, Kau boleh mendidik kami menjadi murid Kristus yang sejati. Siapapun kami yang menyaksikan, mendengarkan, Engkau berkati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan menyegarkan iman kami. Apabila kami sedang dalam masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apabila kami sedang galau, sedang bersedih, mari Tuhan melalui firman-Mu kami dihiburkan. Kami mendapatkan sukacita melalui firman Tuhan. Apabila kami sedang buntu, kami tidak tahu harus bagaimana, atau iman kami sedang ragu, Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami. Apabila kami merasa di antara kami yang mendengarkan, hidup kami terasa hampa, terasa hambar, tidak ada makna, tetapi biarlah firman-Mu itu yang mencelikkan mata hati kami untuk melihat mana terbesar di dalam Tuhan. Dan bila kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Mungkin juga di antara kami ada yang sedang mencari damai. Biarlah firman-Mu itu menjawab, Tuhan tidak kurang kuasa untuk melawat setiap pribadi dimanapun di tempatnya masing-masing yang mendengarkan, menyaksikan channel YouTube kami. Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak membuang waktu, tetapi mereka sedang menggunakan waktunya yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara, menyatakan kehendak dan rancangan Tuhan, bahkan membuat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami, siapapun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema kerajaan yang mendatangi dunia. Kerajaan yang mendatangi dunia. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Injil Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara, kerajaan yang mendatangi dunia. Saudara, saya pernah mendengarkan sharing atau kesaksian tentang seorang penerjemah. Ada yayasan penerjemahan Alkitab dari Jakarta yang bernama Yayasan Kartidaya. Dia aktif menerjemahkan Alkitab ke berbagai suku di Indonesia. Suku-suku yang terpencil, suku-suku yang jumlahnya tidak seberapa. Tetapi ada yayasan, mereka mengirimkan para penerjemah, dan mereka menerjemahkan Alkitab sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Penerjemahan Alkitab bukan penerjemahan yang gampang, bukan pelayanan yang simple, tetapi ini adalah sebuah pelayanan yang kompleks.
Tetapi setiap pelayanan yang mereka lakukan ternyata membawa dampak yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika mereka terjun ke lapangan, menerjemahkan Alkitab, lalu Alkitab itu jadi, dan Alkitab itu dibagikan, saudara-saudara, ada sebuah respon yang menarik. Ada respon yang tidak terduga yang didapatkan para penerjemah Kartidaya ini. Jadi saudara-saudara, di sebuah daerah dia memberikan Alkitab begitu ya, Injil yang diterjemahkan di dalam bahasa daerah mereka, lalu mereka itu bergembira. Orang-orang yang banyak itu bergembira karena mereka makin memahami, hatinya tersentuh dengan firman Tuhan yang diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Lalu ada satu bapak. Bapak ini merenung gitu. Dengan meneteskan air mata. Lalu sang penerjemah itu tanya, "Kenapa, Pak? Apa yang membuat Bapak itu terharu?" Saudara-saudara, jawabannya adalah, ya, kata bapak yang meneteskan air mata itu, saudara-saudara, dia tanya begini kepada penerjemahnya. Dalam sekian lama, bertahun-tahun selama ini Bapak itu kemana saja? Bapak itu menerjemahkan Alkitab itu kemana saja? Mengapa baru sekarang sampai ke tempat ini? Mengapa penerjemahan Alkitab ini baru terjadi di daerah saya saat ini? Saudara-saudara, langsung orang ini menunjukkan jendela gitu ya. Nah, di balik jendela itu dilihat ada kuburan. Lihat, Pak. Leluhur-leluhur saya mereka itu mati sia-sia. Mereka hidup di neraka tidak tahu kemana. Gara-gara Bapak ini terlambat ke sini. Begitu lambatnya Bapak untuk memberikan penginjilan ke tempat ini. Saudara-saudara, sebuah seruan yang benar-benar dari hati. Bagaimana setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar. Yaitu kebutuhan akan diselamatkan. Seseorang yang lahir hidup pasti di dalam benak hatinya punya pemikiran yang mendalam tentang kehidupan. Lalu tertuju kepada sebuah pemikiran tentang keselamatan yang kekal. Ada kehidupan setelah kematian? Ya, memang ada. Lalu siapa yang memastikan? Yang memastikan kehidupan setelah kematian itu adalah Yesus Kristus. Ketika dia datang membawa sebuah kerajaan yang baru, yang dikatakan kerajaan Allah itu mendatangi dunia. Kerajaan surga itu menghampiri manusia di bumi dan di situ memberikan keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak bisa lepas dari kerajaan Allah. Pencarian manusia akan keselamatan itu terjawab di dalam kedatangan kerajaan Allah itu. Ingat saudara-saudara, kebutuhan yang fundamental melebihi kebutuhan yang lain. Kebutuhan primer, saudara, sebelum orang itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal dan yang lainnya. Yang paling mendasar, yang tidak kelihatan itu ada bicara tentang pemikiran akan pentingnya keselamatan. Keselamatan itu absolut tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang pasti mereka membutuhkan keselamatan. Melebihi kebutuhan dasar yang lain. Saudara-saudara, pencarian keselamatan hanya bisa terjawab di dalam Yesus yang mendirikan kerajaan surga di bumi. Kerajaan surga datang menghampiri setiap kita agar kita sebagai manusia itu tidak sekedar mati, titik. Tetapi justru di dalam kematian itu, saudara-saudara, selama kita hidup, kita tetap menikmati kehidupan itu. Dan setelah kematian kita tetap bersama dengan Tuhan. Ada keselamatan dan keselamatan itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, hanya dalam Yesus Kristus, saudara, ada jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara, Yesus di dalam perikop yang kita baca tadi, Injil Matius pasal 4 ayat 12 dan 17, bicara awal-awal pelayanannya setelah dia itu dicobai di padang gurun. Perikop selanjutnya bicara tentang pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus itu menang,
Setelah Yesus itu survive di dalam pencobaan di padang gurun, pencobaan yang sangat berat, saudara-saudara, Tuhan Yesus menang. Disitulah Tuhan Yesus ditempa dan ditimpa berbagai macam pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus justru menang, dan disitulah setelah menang dari pencobaan itu, dia tampil di Galilea. Makanya tidak heran Tuhan Yesus itu suka disebut sebagai Yesus orang Galilea. Memang dia orang Nazaret, tetapi dia menjadikan Galilea itu sebagai base camp. Galilea itu secara kasar, secara literal artinya itu melingkar, ya, berputar melingkar. Dan menjadikan Galilea itu menjadi terkenal dari yang tidak terkenal, kota yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi di dalam Kristus itu Galilea menjadi tempat yang memanggil orang-orang Kristen untuk menyambut kerajaan surga yang dimulai di dalam Yesus Kristus itu. Di sini diawali dengan dampak dari tertangkapnya Yohanes Pembaptis. Ayat 12 dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia mengambil waktu, mengambil tempat yang tepat supaya efektivitas pelayanannya itu terjamin. Yohanes Pembaptis karena dia ingin menegakkan Taurat, ingin menegakkan kebenaran, ingin mewujudkan kasih yang sesungguhnya di antara orang-orang Israel, dia harus berurusan dengan orang-orang politik pada waktu itu. Elit politik yang mereka berlaku serong, melanggar Taurat Tuhan, ditegur sama Yohanes Pembaptis. Karena ditegur itu, Yohanes Pembaptis itu kehidupannya terancam dan sudah ditangkap. Ini bisa berdampak kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan kampung halamannya demi apa? Satu fokus tujuannya yaitu apa? Menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi saudara-saudara, Yesus itu di dalam dinamika kehidupannya, di dalam gerak kesehariannya, Yesus itu tidak sekedar asal-asalan dalam bertindak. Tetapi semua kehidupan Yesus itu sedikit banyak ada di dalam perjanjian lama. Segala geraknya itu ada di dalam nubuatan. Termasuk di dalam ayat 15 itu dikatakan sebagai penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15 dan 16 itulah gambaran bagaimana dampak kehadiran Yesus di tengah bangsa-bangsa. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Matius ingin menggambarkan betapa dalamnya penantian mereka. Betapa hebatnya penantian orang-orang Israel terhadap Mesias yang adalah sang terang itu. Maka dikatakan mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan. Saudara-saudara, jelas terang di sini tidak bicara tentang sekedar cahaya. Tetapi terang ini bicara tentang sebuah tindakan-tindakan iman. Sebuah gerak hidup, kerohanian yang radikal. Bagaimana orang-orang yang dulu itu melanggar Taurat Musa, hidup jauh dari Tuhan, hidup melenceng dari sabda Kristus. Saudara-saudara, mereka itu diluruskan. Mereka itu diterangi sedemikian untuk melihat dosa-dosa mereka. Lalu mereka kembali kepada jalan yang benar. Yesus itu tidak sekedar memberikan teladan. Yesus tidak sekedar memberikan ajaran. Yesus itu tidak sekedar itu bersabda saja, tetapi Yesus itu memotivasi dan dia memberikan kuasa kepada orang-orang Kristen Anda dan saya untuk bisa bergulat, bertarung, berperang melawan dosa itu. Tidak bertekuk lutut di dalam kuk dosa itu. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa itu. Tetapi kalau kita itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, kita punya kemampuan untuk melawan dosa itu. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang selama dia hidup di dunia pasti dia bergumul dengan dosa-dosa. Tetapi yang membedakan kalau orang itu sudah masuk menjadi bagian dari kerajaan surga.
Kalau orang itu sudah menyambut kerajaan surga, orang itu bertobat menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, maka Yesus itu akan memberikan kuasa, dia akan memberikan kekuatan untuk melawan dosa. Karena apa? Urusan Yesus datang ke dunia, urusan Yesus itu mendirikan kerajaan Allah itu. Ketika kerajaan surga menghampiri bumi dan manusia di dalamnya, itu satu-satunya ada bicara tentang dosa. Dosa harus dibereskan. Yang membereskan adalah Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, jalan yang terbaik adalah menyambut dan memasuki kerajaan Allah dengan sikap pertobatan. Bertobat, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, di sini terang itu sudah bercahaya di antara bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa itu sangat bergembira. Apakah saudara sudah diterangi Tuhan? Apakah saudara-saudara masih menyembunyikan dosa-dosa tertentu? Apakah saudara itu minder di hadapan Tuhan, insecure untuk membuat pengakuan dosa? Atau saudara justru ingin melakukan dosa tertentu? Satu kata bagi kita sekarang, harus bertobat. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Isilah hatimu dengan isinya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Menjadi tujuan hidup kita itu adalah menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita itu harus berbuat sedemikian rupa. Kita berlaku sedemikian rupa. Supaya apa? Kita itu layak dan selalu pantas untuk disebut sebagai warga kerajaan surga. Saudara, jalan terbaik selain pertobatan bagi saya yaitu ketika kita menyambut kerajaan Allah adalah sikap seperti seorang murid. Seorang murid yang belajar, seorang murid yang meneladani Yesus, tetapi seorang murid yang taat melakukan perintah Yesus itu, mewartakan Injil sampai kedatangan kerajaan Allah yang sempurna, yang kedua di akhir zaman nanti. Saudara-saudara, menjadi seorang murid itu bukanlah sesuatu yang sepele. Jangan dibayangkan ya, murid itu seperti di sekolah, bukan. Seperti orang-orang di kampus, bukan. Tetapi ini ada sebuah lifespan yang terus-menerus tidak pernah berhenti, yang membuat kita itu menjadi orang yang terus-menerus belajar. Menjadi murid itu juga bicara tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, seorang murid benar-benar kita bicara tentang belajar. Tetapi di sini belajar itu bukan untuk orang yang tinggi hati. Tetapi belajar itu supaya apa? Semakin menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudara, suatu kali saya diminta dosen saya ketika dia ambil PhD di Amerika. Tiba-tiba dia kirim email untuk mencarikan bahan yang ada di seminari. Dia memberikan topik tertentu, tolong carikan tema ini dari pengarang ini sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, akhirnya beberapa waktu lamanya saya bisa mendapatkan sesuai dengan itu, saudara-saudara, dan saya kirim. Puji Tuhan, lulus. Dan setelah lulus kembali ke kampus, setelah 3 hari makan satu meja dengan saya. Lalu saya tanya, Pak, gimana kalau sudah jadi PhD dari luar negeri? Saudara, jawaban yang mengejutkan bagi saya dan saya ingat sampai hari ini. Dia ngomong begini, dengan banyak belajar, saya justru tidak tahu apa-apa. Maksudnya apa, Pak? Disitulah saya belajar banyak hal yang tidak saya tahu. Ada hal-hal yang di luar sana yang begitu banyak. Dan saya tidak tahu. Saya tidak bisa menyelami. Saya tidak punya waktu untuk belajar. Jadi sedikit saja yang saya tahu. Yang tidak tahu banyak sekali. Disitulah saya memahami bagaimana orang yang terus belajar itu sebenarnya dia yang benar itu makin hari makin rendah hati. Sikap rendah hati itu adalah sikap yang dibutuhkan di dalam menyambut kerajaan Allah. Bukan makin belajar, makin terpelajar, makin tinggi hati. Wah, itu arah belajarnya keliru. Bukan mencerminkan sikap warga kerajaan Allah. Dengan belajar itu juga orang itu berarti terus menerus menggali, belajar kebenaran firman Tuhan.
lalu mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Melalui kerendahan hati, hatinya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia bisa menjalankan sebagaimana seorang murid. Seorang yang menjadi warga negara kerajaan Allah. Saudara-saudara, kerajaan Allah belum datang. Tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu terbukti selama pandemi, tetap kerajaan Allah itu dilihat oleh banyak orang, tetap ada suasana damai. Percikan-percikan kasih di dalam kerajaan Allah itu ada dan nyata di dalam masa pandemi yang lalu. Hari ini kita pun tetap dipanggil Tuhan untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah yang ada di bumi. Kita harus melakukan kasih. Udah itu aja saudara-saudara. Kasih yang diaplikasikan, diterapkan dengan berbagai macam cara yang kreatif. Baik secara real maupun di dunia digital. Saudara, kita benar-benar harus kreatif di dalamnya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya terinspirasi ya dari seorang profesor namanya Rena Kasali itu. Bagaimana bagi saya dia bisa menghadirkan suasana yang menimbulkan bahagia dan sukacita di antara korban-korban COVID. Dia memberikan lapak gratis. Dia memberikan stand-stand untuk jual makanan secara gratis. Jadi di situ ada seorang nenek beserta dengan cucunya. Dia jual gado-gado. Dan gado-gadonya itu sangat enak. Lalu ditanya, "Ibu nyewa di sini berapa?" "Sekian juta Pak per bulan kami gini-gini." Dia menceritakan bahwa anak dan bapak dari cucunya ini sudah meninggal karena COVID, kami tinggal berdua. Saudara-saudara. Lalu orang itu diberikan stand. Diberikan lapak tanpa bayar. Menimbulkan suasana sukacita. Ada suasana damai. Ada suasana yang benar-benar terlepas dari pandemi itu. Itu bisa dirasakan pada waktu itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita patut bangga begitu ya. Dengan gereja kita mampu menghadirkan suasana sukacita, suasana kerajaan Allah di saat banjir. Jadi kita mempunyai GKMI Tanjung Karang, itu memang di daerah yang ada dari banjir, dengan bangunan yang baru, didesain agak tinggi, jadi aman dari banjir. Dan kemarin, mungkin sampai hari ini itu masih ada banjir di Kudus, di daerah Undaan sana, banjirnya itu sangat dalam. Apa yang terjadi? Gereja itu menjadi sebuah penghiburan. Menjadi tempat orang itu merasakan percikan-percikan kerajaan surga. Melalui apa? Mereka menampung banyak orang di situ. Mereka mendapatkan makanan. Para pengungsi-pengungsi tidak pernah kekurangan. Ada suasana sukacita, bahagia, seakan-akan mereka mencicipi suasana kerajaan surga di dalam pengungsian itu. Dan ini menjadi viral, semoga juga menjadi inspirasi. Jadi viral itu bukan tujuan utama, viral itu khusus, tetapi tujuan utama anak-anak Tuhan. Mereka harus belajar bagaimana bisa menghadirkan suasana surga. Bagaimana kerajaan itu benar-benar mendatangi dunia. Bisa diwujudkan dengan cara-cara yang sederhana, yang dijiwai dengan kasih persaudaraan. Kasih kepada saudara seiman, kasih kepada semua orang, kasih kepada Tuhan. Itulah undang-undang di dalam kerajaan Allah yang mendatangi dunia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.